seluruh gerakan itu. Ini dunia pendidikan sedang kita bangun ke sana. Karena itu tidak boleh dalam sistem pendidikan kita bilang anak bodoh. Itu berarti guru bodoh. Karena tidak ada anak yang bodoh. Dan memang sayang sekali di negara ini kita sedang menghilangkan ilmu pedagogi. Padahal dengan ilmu itu kita mampu mentransfer knowledge di kepala kita yang abstrak itu untuk kita mengirimkan secara konkret kepada anak didik kita. Message yang kita sampaikan kepada komunikan yang menjadi anak murid, itu message itu dapat disampaikan kalau dengan baik bila orang mengerti pedagogi. Karena itu saya berulang-ulang kali bilang ke Menteri Pendidikan, kau membangun guru bukan bangun orang pintar saja, tapi bangun juga yang mampu mentransfer knowledge yang secara imajinatif itu mampu untuk ditransferkan secara konkret kepada anak didik supaya mereka mengerti. Itu juga di dalam gereja begitu. Jangan ngomong surga terus, kita tidak surga model apa. Bawa surga ke dunia supaya para petani itu tidak lagi menjadi manusia-manusia hina dan dina. Dan karena itu di dalam membangun Nusa Tenggara Timur, tantangan-tantangan kita seperti itu. Dan saya inginkan, tadi rektor bilang kita ingin untuk sekolah S3. Saya mau, tapi saya tidak mau kasih uang. Bapak rektor dengan teman-teman semua duduk kumpul, cari tanah. Kami bawa benih dari program tanam jagung, panen sapi. Kadis Pertanian ada di sini, Kadis PUPR ada di sini, Dirut Bank NTT ada di sini. Bapak dengan seluruh mahasiswa cari tanah 500 hektar. Kalau tidak ada air, tidak apa-apa. Nanti bulan Desember Tuhan akan kirim air. 500 hektar. Kita tanam jagung gratis benihnya. Lahan kami siapkan, pupuk kami siapkan, air Tuhan Allah siapkan pada musim itu. Bapak tanam 500 hektar itu kami siapkan 1 hektar 7 ton, pasti panen 7 ton. Ini kami jaga bersama anak-anak dan murid-murid Bapak. Jadi saya tidak mau lagi sekarang kita bantu uang, karena bantu uang itu baik juga, tetapi lebih baik kita ajar untuk kasih pancing. Kalau 500 hektar kali 7 ton, maka itu ada 35.000 ton. Betul toh? 35.000 ton. Iya, berapa? 3.500 ton. 3.500 ton itu kali 1.000 berarti 3.500.000 kilo. 3.500.000 kilo kali dengan 3.000 saja, kita sudah bisa dapat berapa itu? 105 miliar dalam tempo 100 hari. Bapak kasih kembali modal dari Bank NTT sekitar 500 hektar kali berapa itu? Kali 10 juta. Berarti berapa? 50 juta. 500 juta. 500 juta potong dari 100 miliar itu, Bapak masih punya 90-an miliar. Dan Bapak bisa membiayai dokter yang hebat. Itulah yang tadi Bapak, kenapa Bapak Bupati tidak suka menyatakan kami rata-rata 70% petani. Padahal petani itu kaya. Kaya kalau didampingi. Kalau kaya suruh jalan sendiri, tidak bisa. Dan kaya didampingi. Itulah kenapa negara berperan. Itulah kenapa negara ikut melakukan kolaborasi bersama perguruan tinggi dengan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi kalau Bapak-Bapak Rektor dengan teman-teman semua sudah ketemu tanahnya, tunjukkan tanahnya. Tidak harus 500 hektar sekaligus. 100 di mana, 50 di mana, 25 di mana, tapi dia 500 bagi perguruan tinggi ini. Kami akan kerjakan dan uang itu buat Bapak Ibu. Kalau setuju, kerjakan. Kalau hanya tunggu dapat uang, tidak. Tidak mungkin. Jangan berdoa terus. Hari ini Tuhan kirim saya di sini. Jadi kalau Mama berdoa lebih, saya kirim datang, kau tidak terima, kau mati saja. Nah, Tuhan tolong kami karena kami sengsara begini. Saya sudah kirim itu gubernur datang, kau tanganga saja. Apa yang dibilang kerjakan sudah. Itu sudah yang saya maksudkan, saya kirim datang itu, kau pun doa-doa sama itu. Nah, jadi 100 miliar. Itu dipotong dengan 500 juta berarti 90 miliar lebih sekian. Nah, karena itu saya harapkan
kita harus membangun supaya jangan lagi kita bicara kita miskin. Petani hari ini menuju petani, kita ganti namanya menjadi wira usaha mandiri, supaya mindset sebagai orang miskin dari petani itu tidak ada. Bayangkan dalam 100 hari Bapak sudah punya 100 miliar. Kita jangan mimpi lagi, itu Bapak tidak tanam lagi, tidak apa-apa lah. Bapak pegang sudah uang itu kayak sekolah orang sudah habis lagi Bapak piti tangan juga kami rela. Tapi itu perlu sekali kita sampaikan ini. Dan ini bukan berarti katanya kami telah melakukannya. Kami sedang terus melakukan. Hari ini 100.000 hektar sedang dikelola oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita harapkan ke depan kita akan capai 500.000. Maka itu sekitar 15 triliun. Sedikit-sedikitnya kita akan punya tambahan pendapatan ekonomi di provinsi ini. Hanya dari jagung semata-mata. Itu belum kita ngomong ikan lagi. Karena itu saya minta pendidikan ini tidak boleh latar belakang dia di dalam ruangan. 1 tahun dalam ruangan, selebihnya ngajar apapun di lapangan. Di pertanian, di peternakan, di perikanan. Jadi jangan kasih anak itu datang kuliah di sini. Nanti waktu dia kembali ke lapangan Pak, dia pakai payung. Bayangkan kalau nono manis itu mau kawin hebat tapi pakai payung. Bagaimana tidak jadi semua itu? Kita menggerakkan petani, seluruh petani pakai payung kalau tanam. Hancur kita semua. Gubernur datang pakai payung, wah hancur kita. Bupati Flores Timur tidak. Bupati lain, Bupati Flores Timur wakil tidak. Nah ini kita punya tantangan. Dan saya harapkan dunia pendidikan itu menuju kepada local resources base-nya. Jangan kita punya local resources base-nya A, mengajar, ya ajar kita C. Kita punya apa itu? Teluk yang hebat-hebat. Harusnya kita latih anak-anak untuk budidaya perikanan. Tapi mana ada budidaya perikanan di Lamaholot ini? Padahal Lamaholot ini akan menjadi pusat pengembangan perikanan. Pasti, karena alamnya di sana. Tapi kapan kita belajar tentang budidaya perikanan? Lalu kita bilang kami miskin. Dua bilang kau payah borok. Kau punya alam begitu, kau omong lain tanpa. Omong begitu, omong lain tempat. Itu tidak boleh. Dan karena itu ada kadis perikanan di situ. Lalu Pak Rektor dan seluruh sivitas setuju. Kita bicara perikanan bekerjasama dengan perguruan tinggi ini. Turun kita membangun perikanan di sana. Kita harus tunjukkan bahwa surga itu sedang kita bawa. Orang-orang pintar, inputnya sudah cukup, maka dia harus menjadi manusia output. Tidak boleh manusia input terus. Sekolah dan gereja adalah cara input untuk memasukkan input itu ke dalam diri manusia agar dia menjadi manusia output. Dia menjadi manusia yang menghadirkan surga di tengah-tengah dunia. Tapi kalau omong terus itu tidak ada. René Descartes bilang cogito ergo sum. Aku berpikir aku ada. Berpikir saja tidak cukup. Adakan cara berpikir itu supaya orang lihat. Paulus bilang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita harapkan tidak lihat itu buktikan dia supaya orang lihat. Jangan omong berdebat luar biasa. Facebook berdebat buta tuli pun ikut berdebat. Lalu kita mati semua hidup dalam kemiskinan terus. Cara berpikir gimana kita akan bangkit menuju sejahtera? Tidak bisa. Karena itu perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan adalah sebuah lembaga input yang nantinya pengikutnya menjadi manusia-manusia output yang menghadirkan surga di muka dunia ini. Karena itu saya ingin 5 tahun dari sekarang seluruh keramba perikanan situ penuh, mulai dari Flores Timur, Lembata, Solor sampai ke Alor, itu menjadi kekuatan budidaya perikanan di Indonesia, bukan di Nusa Tenggara Timur. Besar. Dan tidak ada lagi tempat begini di Indonesia, tidak ada. Bapak Ibu coba Google saja, cek wilayah Indonesia yang model seperti ini. Sedikit kita bersaing dengan Papua, tapi lain tidak ada. Maluku pun kalah. Saya sudah keliling Maluku, saya sudah keliling Papua. Kalah mereka melawan Lamaholot. Tapi kita tidak sedang melayani. Local resources base kita nganggur sepanjang masa. Karena itu Tuhan sedang minta tolong ajar saya pun anak-anak itu menuju ke sana, jangan ajar menuju ke tempat lain. Maka kita sedang memasukkan input keliru untuk menjawab local resources base Nusa Tenggara Timur. Dan karena itu gubernur sedang berkunjung kemana-mana untuk saya ingatkan terus, mendorong kita semua.
Tidak mungkin saya sendiri untuk bergerak, lalu Bapak Ibu diam di tempat, bahkan ikut di dalam Facebook yang omong tidak keruan itu, membuat diri miskin terus sebagai burung pemakan bangkai. Tunggu bangkainya baru dimakan. Marilah kita membuat entitas bangkai semua untuk kita makan. Mereka itulah burung pemakan bangkai. Kita harus bekerja secara luar biasa. Waktu kita tidak banyak. Kita akan menghadap Yang Maha Kuasa. Berapa banyak dengan ilmumu, berapa banyak dengan tenagamu, berapa banyak dengan kesempatan diberikan kepadamu, berapa banyak kuasa yang kau pakai untuk mengangkat harkat dan martabat manusia ini. Itu pertanyaan terakhir. Karena itu saya mengharapkan perguruan tinggi ini dengan seluruh sivitas akademikanya berperan serta dengan masyarakat, bersama-sama dengan pemerintah, kita mendorong seluruh mimpi-mimpi besar ini untuk dapat kita menjadi bagian tak terpisahkan dari membawa kerajaan surga di muka bumi ini. Sekian, terima kasih. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.